Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam persaudaraan, salam semangat, salam sehat, dan salam Nusantara. Oke, kembali lagi bersama saya Saiful Manang. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang yang lagi viralnya ini, yang lagi viral. Ya udah lama saya tonton, namun baru kali ini mungkin saya akan ya sedikitnya membahas sesuai dengan keilmuan saya. Baik, yang lagi viral ya, yang lagi viralnya ini Gus Samsudin sama pesulap merah. Saya udah sering nonton channel dari pesulap merah. Dan luar biasa, saya sangat mendukung dengan perjuangan beliau. Dan sekarang ini beliau lagi ya sedikit ada ya bisa dikatakan masalah dengan Gus Samsudin. Nah, jadi kalau untuk tanggapan saya sendiri, saya juga dari tahun 2010 sering melakukan pengobatan dalam hal ini dengan teknik hipnoruqyah dan juga hipnoterapi ya. Ya, kalau untuk hipnoruqyah ya itu tergantung teknik dari praktisi hipnoterapisnya, kira-kira dibuat seperti apa kalau untuk pasiennya. Nah, namun selama dalam pengobatan memang tidak ada tuh benda yang keluar dari tubuh pasien dari tahun 2010. Sekarang tahun 2022. Kurang lebih berapa ya? 11 atau 12 tahun yang lalu lah. Sampai hari ini satupun pasien yang saya obatin, baik itu yang katanya kena santet, baik itu yang sakit karena mungkin pengaruh stres, gangguan psikologi ya seperti itu, mungkin karena ada masalah ya, itu kan cukup kita hipnoterapi aja. Namun ada yang katanya sih kena santet. Memang kalau kita misalnya lakukan hipnoruqyah ya, selama dalam pengobatan saya sendiri belum menemukan benda-benda yang keluar dari tubuh pasien. Nah, hal ini yang menjadi satu pertanyaan buat kita, khususnya Bang siapa ya yang pesulap merah ini loh, mohon maaf saudaraku, mohon maaf, siapa ya, Marcel ya, si Marcel pesulap merah ini. Nah, ini beliau ini lagi membongkar trik-trik yang dilakukan oleh dukun atau ustadz yang mengaku ustadz dan adalah ustadz seperti itu, tapi mengaku Gus apalah. Nah, kalau memang tujuannya untuk dalam hal pengobatan, kita nggak usah terlalu berlebih-lebihan lah. Artinya begini, memang kalau dalam ilmu yang saya pelajari, khususnya hipnotis, hal-hal seperti itu semacam trik ya bisa membuka gerbang mental seseorang, sehingga orang itu bisa yakin bahwa wah, penyakit saya sudah keluar nih. Nah, tapi begini ya, ini menurut saya ya, kalau salah ya salah saya mohon maaf. Begini ya, kalau hal-hal seperti itu justru gimana ya, kalau dalam pandangan saya pribadi justru mengantarkan pasien ini, orang-orang yang kita obati, beranggapan bukan karena tidak percaya sihir itu ada, bukan karena tidak percaya santet itu ada. Memang santet itu ada dari zaman Nabi
Itu pernah terjadi loh, Nabi pernah disantet. Nah, kemudian, namun gini ya, masyarakat kita ini masih banyak yang awam tentang agama. Paling bagus kita pupuk dulu lah mental spiritual yang benar dalam diri mereka. Jangan menganggap setiap penyakit itu santet, setiap penyakit santet, sehingga kalau seandainya ada yang mereka curigai, apakah itu tetangganya atau siapalah, kan misalnya punya masalah padahal sebenarnya orang itu tidak santet, tapi yang datang, mereka datang berobat ke kita, misalnya kita praktisi dalam pengobatan itu, terus padahal penyakitnya mungkin medis atau pengaruh punya masalah dalam rumah tangganya atau gimana lah, atau pikiran lah, tapi langsung kita simpulkan ini santet. Nah, yang tadinya mungkin punya masalah dengan tetangganya, padahal tetangganya ndak pernah santet dia. Nah, dia mulai curiga, ini tetangga saya yang punya ilmu hitamnya nih. Nah, maka hal yang terjadi adalah hubungan sosial terganggu, apalagi ya, seuzon itu timbul. Ada kalanya tetangganya mau berbuat baik sama orang ini, ya sudah dianggap jangan ditaruh sihir lagi, jangan ditaruh ini lagi, gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang kita jaga, jangan sampai justru pengobatan kita malah merusak hubungan sesama manusia, merusak hubungan sosial dari pasien-pasien yang kita obati. Nah, jadi begini ya, kalau menurut saya penyakit apapun itu memang santet itu ada, tapi sejauh ini ya Allah alam, selama saya dalam hal menangani pasien, belum ada yang saya temukan benda yang keluar dari tubuh pasien. Nah, kebanyakan memang ya katanya sih pengaruh jin, ada yang keserupan juga yang saya obati, yang saya tangani. Namun ya begitu, belum ada juga benda yang keluar. Tapi begini, kalau untuk benda-benda yang tertanam di pekarangan rumah itu ada, mungkin benda-benda sihir atau apa ya Allah alam lah, selebihnya Allah yang lebih tahu. Karena memang kalau di daerah saya biasa kalau mengobati, katanya beliau mimpi ada yang tertanam di sini. Setelah dibuktikan digali, ya ternyata ada, betulan juga ada. Kemudian kami juga melakukan pendeteksian, kemudian juga ada juga ya, tapi sebagian juga ada yang tidak yang kosong. Setelah digali dari mimpi yang si pasien ini, setelah digali dan tidak ada tidak terbukti ada juga yang dari deteksi kami ada aura-aura yang negatif, setelah digali ada yang ditemukan, ada juga yang tidak ditemukan. Allah alam selebihnya ya. Nah, jadi kalau untuk masalah santet ya ini kalau menurut saya ya itu ada, namun tidak semua penyakit itu semua harus kita simpulkan itu adalah santet. Jadi bagi kita praktisi dalam hal pengobatan alternatif, medis ataupun non medis, khususnya non medis ya, paling bagus kita giring pikiran umat ini, pikiran pasien ke hal-hal yang positif. Sekalipun misalnya benar orang ini disantet, tapi begini ya, sesuatu yang terjadi itu kan atas kehendak Allah, atas kehendak Tuhan. Jadi kita fokusnya saja ke Allah. Wala qadri khairihi wa syarri minallahu ta'ala. Kita percaya kepada kadar dan kadar, baik dan buruknya semua datangnya dari Allah. Nah, jadi kita giring saja ke sana bahwa ini datangnya dari Allah. Sekalipun sekuat apapun sihirnya manusia, kalau tanpa izin Allah tidak akan masuk. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam diri kita,
Ini berarti kita harus introspeksi diri. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan, mungkin secara lisan kita buat orang tersinggung, atau ada kotoran-kotoran hati kita, iri hati, dengki, atau apa sajalah. Nah, hal-hal ini yang membuat menjadi jembatan sihir orang lain bisa masuk ke dalam diri kita. Karena sihir itu, kalau menurut pandangan saya, sifat kalau sihir ya sifatnya kotor lah misalnya. Kalau hati kita kotor sama manusia, ya itulah yang menjadi jembatan masuknya sihir ke dalam diri kita. Nah, itu menurut pandangan saya. Nah, jadi untuk dua orang ini, dua tokoh ini ya, Gus Samsudin sama Sulap Merah, semoga dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat Indonesia bisa pintar, bisa menilai mana yang trik dan mana yang sebenarnya pengobatan. Nah, mungkin tujuan dari Gus Samsudin juga merupakan sebuah kalau memang benar ini trik, ya mungkin hanya sebuah shock terapi atau apalah istilahnya lah. Saya kurang terlalu dengan istilah-istilahnya. Jadi si pasien ini menganggap bahwa penyakit saya udah keluar. Nah, itu juga bisa satu teknik bisa menyembuhkan pasien juga. Itu juga salah satu teknik juga, kalau memang benar itu trik. Nah, namun kalau memang benar itu sihir, ya alhamdulillah, maksudnya sudah tercabut apa gimana ya. Tapi menurut pengalaman saya dari tahun 2010 sampai hari ini belum pernah saya menemukan dari tubuh pasien ada benda yang keluar. Ya seperti itulah. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya, sehingga ya belum ada juga benda-benda. Tapi alhamdulillah setelah diobati di ruqyah atau di hipnoruqyah, kalau saya biasanya pakai teknik hipnoruqyah, enggak ada tuh benda yang keluar. Nah, seperti itulah. Ya seperti itulah mungkin pandangan saya. Nah, untuk Bang Marcel, ya tetap semangat, tetap berjuang untuk masyarakat Indonesia supaya lebih pintar lagi. Ini kan ada dokter ya. Kalau untuk penyakit medis ya silakan ke dokter. Ke dokter dulu lah. Nanti kalau dokternya nggak bisa, ya boleh kita cari pengobatan alternatif, cari ruqyah atau apalah seperti itu. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Ya mungkin ini saja dulu ya untuk sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku seluruh Indonesia semua ya. Salam dari saya, Saiful Esmanang. Salam persaudaraan, salam bela diri, dan salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.